Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuzari. Saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah komunikasi data pertemuan pertama, yaitu tentang pengantar komunikasi data. Jadi pertama itu ada konsep komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa media kabel ataupun wireless tanpa kabel. Sistem yang memungkinkan terjadinya transmisi data disebut jaringan komunikasi data. Jaringan komunikasi data merupakan komponen penting bagi peradaban masyarakat abad ini, yaitu peradaban yang dominasi oleh komputer dan menjadi informasi sebagai komoditas utama. Kemudian ada elemen sistem komunikasi data. Yang pertama itu source, yaitu sumber. Hal ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Contohnya PC, yaitu personal komputer. Kemudian ada transmitter untuk pengiriman. Data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmitter menyalurkan, mengkonversi dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Kemudian ada transmission system, yaitu sistem transmisi. Kemudian ada receiver. Kemudian ada destination. Lalu ada model komunikasi data, yaitu pertama ada sumbernya, ada transmitter. Kemudian dari transmitter ke sistem transmisi, dari sistem transmisi kemudian diproses di receiver, kemudian sampailah ke tujuannya. Fungsi sistem komunikasi data yang efektif. Pertama, memberikan informasi kepada orang yang tepat dengan tepat waktu. Yang kedua, memberikan informasi data terbaru atau up to date. Kemudian memungkinkan orang yang berada pada lokasi geografis berbeda dapat saling berkomunikasi. Persyaratan jaringan komunikasi data, yaitu pertama performance atau penampilannya diukur dengan waktu respon jaringan. Yang kedua ada konsistensi, ketepatan data yang ditransmisikan dan waktu tenggang antara failure. Kemudian reliabilitas, itu kehandalan. Kemudian recovery, kemampuan untuk pemulihan. Ada juga security untuk keamanan. Nah, kemudian fakta. Jaringan komunikasi data saat ini telah mensupport komunikasi multimedia, yaitu gambar, teks maupun suara. Dalam hal ini, teknologi komunikasi data saat ini telah memungkinkan komunikasi teks oriented, audio, video, ataupun perpaduan ketiganya. Kemudian ada banyak aplikasi yang dapat dinikmati dengan adanya jaringan komunikasi data, diantaranya yaitu teleconferencing, email, home banking, dan lain-lain. Kemudian materi kedua, pertemuan kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu mengenai OSI layer. Yang dimaksud dengan OSI layer ialah Open System Interconnection, atau protokol yang mengantarkan paket data pada saat pengiriman data, sehingga data tersebut bisa sampai ke tujuan. Pada OSI layer ada 7 lapisan OSI. Yang pertama ada physical layer, data link, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Adapun fungsi dari OSI tersebut berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat pengiriman data. Misalnya, physical layer, yaitu berfungsi untuk mengatur pertukaran data secara fisik
yang terjadi pada lapisan fisik, yaitu pada lapisan pertama pada saat pengiriman data yang pertama kali, protokol yang pertama kali bekerja ialah physical layer. Kegunaan yang kedua yaitu diperlukan sinyal yang cocok untuk lewat di media transmisi tertentu. Dan dikenal 3 macam media transmisi, yaitu kabel logam, kabel optik, dan gelombang radio. Physical layer ini juga dikenal sebagai hardware, di mana yang bekerja pertama kali pada saat kita pengiriman data atau penerimaan data. Yang kedua ada data link layer, yaitu untuk menyajikan format data ke dalam lapisan fisik dan pembuatan frame. Yang kedua mengendalikan kesalahan atau error control. Yang ketiga untuk mengendalikan arus data flow control. Opsi yang ketiga yaitu ada network layer, yaitu untuk meneruskan paket-paket dari suatu node ke node yang lain dalam jaringan komputer. Contohnya, network layer ini adalah IP, ICMP, dan protokol lainnya yang berfungsi untuk meneruskan paket-paket. Yang seterusnya ada transport layer, yaitu fungsi untuk mentransfer data yang handal, bertanggung jawab atas keutuhan data dalam transmisi data dalam melakukan hubungan pertukaran data antar kedua belah fisik. Misalnya pada panjang paket, banyaknya paket, penyusunan paket, kapan paket akan dikirim. Opsi selanjutnya ada session layer, yaitu berfungsi untuk mengontrol komunikasi antar aplikasi, membangun, memelihara, dan mengakhiri sesi antar aplikasi. Contohnya pelayanan atau protokolnya. Pada sesi layer ini misalnya X Windows, SQL, RPC, Netbull, Apple Touch Session, protokol ASP, dan Digital Network Architecture Session. Penggunaan lapisan sesi akan menyebabkan proses pertukaran data dilakukan dengan cara bertahap, tidak sekaligus. Selanjutnya ada presentation layer, yaitu untuk mengemas data dari sesi aplikasi sehingga mudah untuk lapisan sesi mengirimkannya atau sebaliknya. Presentation layer juga berfungsi untuk mengatasi perbedaan format data, mengkompresi dan mengenkripsi data. Contohnya, opsi layer presentation ini yaitu protokol ASCII, format JPEG, MPEG, Quick Time, dan format-format lainnya. Yaitu yang terakhir ada application layer, yaitu sebagai interface user ke lingkungan OSI. Sebagai user biasa berinteraksi melalui suatu program aplikasi software. Contoh dari aplikasi layer ini, misalnya aplikasi yang sering kita gunakan, seperti email untuk mengirimkan email, seperti WhatsApp itu termasuk dalam aplikasi layer, browsing seperti Mozilla, Firefox itu termasuk dalam aplikasi layer. Selanjutnya ada TCP/IP. TCP/IP ini hampir sama dengan OSI layer, yaitu membantu pengiriman protokol-protokol yang bertugas untuk membantu pengiriman data. Adapun perbedaan antara TCP/IP dan OSI layer ini yaitu pada protokol-protokol yang disediakannya. Pada OSI layer ada physical, data link, network layer, transport layer, session, presentation, dan application. Sedangkan TCP/IP protokolnya physical, network access, internet, transport host to host, transport atau disebut juga dengan host to host. Dan terakhir application.
Kemudian materi selanjutnya yaitu media transmisi. Media transmisi merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antara satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end to end sangat jauh. Telekomunikasi yang dibatasi oleh. Kemudian materi selanjutnya adalah media transmisi. Media transmisi merupakan suatu proses pengiriman atau pemindahan informasi antara satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau jaringan telekomunikasi yang dibatasi oleh suatu jarak end to end sangat jauh. Yang kedua, jaringan elektronikasi adalah menghubungi pelanggan atau sentral yang dengan sentral. Yang ketiga, jaringan komputer, menghubungi komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat komunikasi data lainnya seperti hub, switch, router, dan bridge. Kemudian fakta yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data yang terdiri dari yang pertama, titik ke titik atau point to point, yaitu menghubungkan secara khusus dua piranti yang hendak berkomunikasi. Konfigurasi ini banyak ditemukan pada transmisi paralel, misalnya komunikasi antara dua komputer secara paralel untuk melakukan penyalinan file data, walaupun transmisi serial dimungkinkan pula apabila jarak antara dua printer jauh. Yang kedua adalah multi titik atau multi point, adalah menyatakan hubungan dengan memungkinkan sebuah jalur digunakan oleh banyak piranti yang berkomunikasi. Sebagai contoh adalah konfigurasi pada jaringan portopologi bus, di mana satu seluruh data terhubung ke beberapa komputer. Kemudian konsep dasar sistem transmisi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu transmisi data yaitu kualitas sinyal yang ditransmisikan. Yang kedua, karakteristik atau jenis media transmisi. Yang kedua yaitu media transmisi merupakan suatu penghubung fisik antara TX dan RX dalam sistem transmisi. Kemudian yang selanjutnya adalah jenis-jenis transmisi. Yang pertama adalah transmisi analog, yaitu sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Selanjutnya bisa berupa data analog atau digital. Kemudian terjadi atenuasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Kemudian untuk memperkuat sinyal dipergunakan amplifier atau suatu tetapi bisa menguasai. Kemudian selanjutnya ada transmisi digital. Yang pertama sangat memperhatikan isi, yang kedua integritas sinyal sangat dipengaruhi oleh noise atau attenuation dan lain-lain. Yang ketiga menggunakan repeater. Repeater menerima sinyal, mengirim ulang, noise tidak diperkuatkan. Kemudian media transmisi. Media transmisi adalah jalur fisik yang menghubungkan antara sisi pengirim dan sisi penerima. Fungsinya sebagai jalur lintas data dan distribusi informasi. Yang pertama, menghubungkan suatu terminal dengan terminal lain. Yang kedua, menghubungkan antara terminal dengan server. Yang ketiga, menghubungkan suatu terminal dengan suatu repeater. Kemudian karakteristik jenis media transmisi. Yang pertama, kecepatan pengiriman data. Setiap media transmisi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membawa data dengan kecepatan tertentu. Yang kedua, bandwidth, yaitu kapasitas kanal dipengaruhi oleh besarnya bandwidth yang dimiliki oleh media transmisi. Yang ketiga, jarak transmisi. Jarak transmisi terkait dengan adanya attenuasi, pelemahan sinyal
di dalam proses komunikasi data. Semakin tinggi antusiasi, maka jarak transmisi akan semakin pendek. Kemudian pertimbangan memilih media transmisi. Yang pertama, harga dan ketersediaan media transmisi. Yang kedua, performa jaringan yang dikehendaki. Yang ketiga, kemampuan jaringan menghadapi gangguan. Yang keempat, bandwidth dan jangkauan jarak yang hendak dicapai. Yang kelima, kecepatan transmisi yang dibutuhkan. Kemudian ada peralatan jaringan. Yang pertama adalah kabel, meliputi tembaga, TP dan STP. Yang kedua ada fiber optik. Kemudian peralatan jaringan yang selanjutnya itu adalah wireless, meliputi Bluetooth, Wi-Fi, Niche wireless, USB wireless. Kemudian peralatan jaringan. Yang pertama repeater, hub, bridge, switch, dan router. Kemudian kabel koaksial, yaitu kabel yang memiliki satu konduktor atau copper di tengahnya, sebuah lapisan plastik menutupi di antara konduktor, dan lapisan pengaman serat besi. Lapisan serat besi tersebut membentuk melindungi kabel dari interference. Karakteristik kabel koaksial. Kabel ini sulit untuk diinstalasi. Kabel ini juga tidak tahan terhadap serangan dari sinyal-sinyal tertentu, tetapi mempunyai keuntungan karena dapat mendukung penggunaan kabel yang panjang di antara jaringan dari suatu kabel switch pair. Yang kedua, ada dua tipe kabel koaksial, yaitu kabel koaksial thick dan kabel koaksial thin. Kemudian kabel serat optik atau FO. Kabel serat optik, kabel fiber optik mempunyai kemampuan mentransmisi sinyal melalui jarak yang jauh dari satu kabel koaksial maupun switch. Mempunyai kecepatan transmisi data yang sangat baik. Sistem komunikasi serat optik ini memanfaatkan cahaya sebagai gelombang pembawa informasi yang akan dikirimkan. Kemudian kelebihan FO. Yang pertama, memiliki bidang yang luas atau sehingga sanggup menampung informasi besar. Yang kedua, tidak terpengaruh oleh media elektronik dan medan magnetis. Isyarat dalam kabel terjamin keamanannya. Yang ketiga, di dalam serat tidak terdapat tenaga listrik, maka tidak akan terjadi ledakan maupun percikan api. Yang keempat, tahan terhadap gas beracun, bahkan kimia dan air, sehingga cocok untuk ditanam di dalam tanah dan air. Kemudian ada kekurangan dari FO, yaitu yang pertama, sulit membuat terminal pada serat optik. Yang kedua, menyambung serat harus menggunakan teknik dan ketelitian yang tinggi. Yang ketiga, biaya implementasi sangat mahal. Sekian penjelasan dari ketiga materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon diberi kemaafan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.